Ya, selamat sore, selamat malam, sore menjelang malam teman-teman, sahabat jurnal trading saham. Apa kabar hari ini? Gimana kabar fotonya? Walaupun IHSG bergerak sideways, banyak saham-saham yang menarik hari ini yang arah. Dan sempat ada beberapa saham yang saya call di channel Telegram Jurnal Trading Saham yang berhasil close arah. Oke, langsung aja. Hari ini saya mau bahas review tentang IHSG dan kira-kira IHSG-nya akan bergerak ke arah mana. IHSG hari ini sideways, close di 6106. Itu merupakan, dia close-nya masih di bawah resist, dan hari ini high-nya kepentok resist 6135. Nah, ini masih pergerakan wajar karena memang kemarin pas IHSG break ini kan volumenya kencang, wajar kalau misalkan ada koreksi sedikit, dan ini juga penurunannya nggak masif. Jadi saya menggunakan support IHSG ini masih di area 5.900-an. Saya pakai supportnya di uptrend lainnya di sini aja. Kalau misalkan teman-teman pakai MA 5 boleh, itu ada di 6.078 sebagai supportnya, nggak beda jauh sama uptrend lainnya, kurang lebih sama. Nah, untuk resistnya saya tetap pakai dua resist, 6115 sama 6134. Kalau misalkan IHSG berhasil break dan close di atas 6134, IHSG akan melanjutkan kenaikan untuk menutup gap di area 6200-an. Kalau belum, IHSG masih bergerak sideways di bawah. Itu untuk IHSG hari ini. Hari ini saya juga mau bahas beberapa saham, sama ada saham yang menarik untuk dikasih tahu ke teman-teman semua. Hari ini saya masih bahas saham kemarin, yaitu saham BGTG. BGTG kemarin saya bilang bahwa ada resist di area 264. Ini saya bilangnya ini di tanggal 21. 21 berarti di hari Rabu. Terbukti setelah hanya 3 hari aja dia udah berhasil break all time high-nya, close di 264, close di 270, sorry. Close di 270, tapi yang cukup mengkhawatirkan itu bandarnya jualan. Jadi di sini nih, dari Broksum Bandarmologi kita lihat bahwa IF itu pagi-pagi sampai siang itu aku 44M. Tapi pada saat closing, IF sama MG ini jualan masif. Jadi kemungkinan besar besok kenaikan BGTG itu untuk jualan. Hati-hati bagi teman-teman yang udah atau punya BGTG, saya pribadi udah jualan dan saya kasih tahu di grup. Ini sebentar. Oh ya, ini 264 merupakan ATH BGTG. Biasanya saham yang break ATH melanjutkan kenaikan, terlebih jika lihat Bandarmologi broker IF akum sangat besar. Ini saya info di channel Telegram jam 12.06. Tapi sorenya itu dia buangannya cukup masif ya. Jadi teman-teman hati-hati, dan saya pribadi udah lepas BGTG. Jadi teman-teman yang masih pegang BGTG hati-hati aja, pasang trailing stop. Kalau misalkan masih besok menaikkan kelanjutan, teman-teman bisa jadiin 268 sampai 264 ini sebagai support. Kalau misalkan dia break di bawah itu, teman-teman bisa lepas dulu sementara. Karena kenaikan BGTG ini udah cukup tinggi ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 26, dari 136 sampai 270, ini udah 100% lebih, nggak nyampe sebulan. Ini saham beggar kalau menurut saya ya. Walaupun hari ini tetap akumnya besar, tapi hati teman-teman ya, karena takutnya besok jualannya cukup masif. Berikut, nah saya juga bilang BGTG ini udah melunasi kenaikannya teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan ada koreksi yang cukup dalam, karena kenaikannya cukup tinggi. Berikut saya mau ngebahas lagi tentang ESA. Kemarin juga saya udah review target double bottom ESA ini ada di 258 sampai 260. Terbukti hari ini udah berhasil nyentuh 458 sama 460, tapi sayangnya dia close di bawah. Berarti menandakan bahwa
ada tekanan jual yang cukup besar di area resisten. Ini sangat wajar. Karena resisten itu kan tempatnya orang berjualan. Kalau misalkan dia di break dengan volume, dia akan melanjutkan kenaikan, sama seperti ini. Kita lihat bahwa secara bandarmologi masih bagus. Untuk ESA, secara Broksum, ESA oke. Karena secara broker masih banyak yang akum, bayarnya masih lebih besar daripada seller. Saya rasa untuk ESA masih akan melanjutkan kenaikan dan masih tes resisten. Saya pribadi untuk ESA masih hold ya. Oke, untuk ESA, nah ini ada saham yang tadi saya call di channel Telegram. Itu ada saham SAMF. Nih, saham SAMF. Saham SAMF ini saya info ke teman-teman di Telegram jam 12.04. Saya screenshot, ini posisinya masih belum arah. Udah sempat arah tapi dia jebol, break lagi. Bagi teman-teman yang suka arah hunter, bisa dipantau saham SAMF. Saham ini lotnya tipis dan sangat beresiko tinggi. Bagi teman-teman yang mau entry, silakan dengan stop loss di 970 karena kalau jebol bisa sangat dalam, dan hold jika arah. Disclaimer on. Mungkin teman-teman ada yang bilang, gila banget nih ngasih taunya saham SAMF yang tipis dan mau arah, gimana kalau jebol? Jadi teman-teman, yang perlu kalian pahami ini, saya pada saat ngasih info ke teman-teman itu pasti mempertimbangkan. Saya melihat dari segi TA dan dari Broksum. Kenapa saya berani rekom ini ke teman-teman? Nih, SAMF itu kalau dilihat secara Broksum masih akum teman-teman. Jadi walaupun tadi dia sempat ke 975, saya tetap hold. Walaupun dia break, saya tetap hold. Tapi kalau misalkan dia close di bukan close, kalau dia bergerak di 970, saya pasti akan langsung cut loss. Saya langsung haki, buang kiri, buki. Nah itu. Nah jadi bagi teman-teman yang menganggap ini gila, menurut saya enggak. Soalnya karena saya pada saat entry itu saya nggak langsung sekali masuk, tapi saya masuknya bertahap. Saya sambil memperhatikan Broksum. Jadi buat teman-teman saya sarankan teman-teman itu belajar TA. Jadi pada saat teman-teman belajar TA itu teman-teman tahu teman-teman harus gimana, kalian harus gimana, kapan entry, kapan keluar, kapan exit, kapan cut loss, kapan taking profit. Itu penting banget teman-teman. Makanya teman-teman harus kuasai TA. Nah, bagi teman-teman yang udah masuk SAMF, congrats karena hari ini ARA. Saya pribadi juga masuk SAMF. Nah, untuk target besok, SAMF itu pertama ada di 1234 di Fibo 38-nya. Jika dia berhasil bergerak di atas 1234, dia akan melanjutkan kenaikannya di area 1400-an. Tapi kalau saya hitung-hitung dari penutupan 10.30 dengan arah 25% itu nggak sampai ke 14.05. Paling besok dia akan bergerak ke area 12.38 sebagai resist pertama. Kalau misalkan udah bergerak di atas itu, teman-teman bisa hold atau mau taking profit nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat dari historinya, di sini pas tanggal 7 sama tanggal 17, pada saat dia close arah, besoknya dia naik, tapi langsung ada tekanan jual. Ini candle pertama, ini nih. ARA, besokannya naik, terus turun lagi. ARA, naik, turun lagi. Jadi teman-teman hati-hati aja untuk besok yang pegang SAMF. Perhatikan resistennya, buangnya bertahap, sama jaga psikologis teman-teman. Yang penting kalian udah tahu di mana resist, di mana support. Gitu aja. Itu untuk SAMF. Saya juga udah call ya di grup ya, di channel Telegram ya. Jadi bagi teman-teman yang belum join ke Jurnal Trading Saham di Telegram, join aja. Ini gratis kok channelnya. Saya memang mau mengedukasi teman-teman. Nah ini juga saya udah info ke teman-teman. Ini SAMF udah arah. Semoga arah sampai selesai ya.
Karena gini, pada saat area itu memang banyak orang yang buang karena SMF ini saya perhatiin dia udah gagal arah 3 kali. Makanya saya lihat, tadi saya pantau setelah dia arah sampai akhir sesi saya pantau terus SMF. Takutnya dia gagal arah, pasti saya langsung buang kiri, nggak pakai nunggu lagi. Ini juga saya info lotnya cukup tebal yang ganjel. Akhirnya, oh iya hasilnya arah, congrats buat yang udah SMF. Nanti saya akan bahas di YouTube. Itu untuk SMF. Terus saya mau ngasih tahu lagi saham yang kemarin baru red issue tapi lagi mulai diakum sama beberapa bandar. Itu saham Same. Saham-saham ini kalau dilihat tadi dia menguji supportnya di 640 sama support MA20. Ini saya combine teman-teman ya, pakai yang TA klasik sama TA modern. Tergantung teman-teman nyamannya pakai yang mana. Dia tadi berhasil nguji support lagi dan dia mantul dari support. Kalau kita lihat besok Same ini akan melanjutkan kenaikan. Dilihat dari volumenya sama bandarnya udah mulai akum. Jadi teman-teman yang mau masuk Same boleh masuk tapi bertahap ya, maksudnya jangan langsung HK. Karena ini dia baru red issue, selesainya itu kalau nggak salah kemarin ya. Nah hari ini mulai perdagangan biasa dan wajar setelah saham yang red issue itu naik. Jadi setelah dia red issue supaya harga tebus yang nggak terlalu jauh, akhirnya dia nggak terlalu naik dulu supaya harga tebus sama harga perdagangannya itu nggak terlalu selisih jauh. Nah jadi Same udah selesai, dia berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Dengan target resist saya pakai ini aja. Ini untuk target resistnya di 720. Melanjutkan kenaikan, potensi resistnya di 720. Nanti kalau udah break ke 730, berarti dia melanjutkan kenaikan all time high ya. Ya, all time high. Dan teman-teman juga perlu tahu saham-saham yang break all time high itu naiknya pasti kencang. Kalau dilihat Same ini, dari awalnya juga udah kenceng ya. Dimulai Agustus 2020 sampai sekarang kenaikannya. Ini beggar banget teman-teman. Untuk Same ini saya juga mau kasih lihat Broksumnya Same. Nah ini. Secara bandarmologi bayarnya masih akum, walaupun secara broker sama seller masih banyakkan bayar, tapi secara overall masih akum, bagus buat Same. Semoga Same besok bisa melanjutkan kenaikan dan teman-teman jangan lupa cicil untuk beli Same dengan memperhatikan money management sama support dan resistnya. Jangan FOMO, karena kalau FOMO bahaya. Untuk Same itu, nah ini ada yang menarik. Saham ABA. Ini saya udah sempat call kemarin tapi saya nggak mau discuss lagi ABA. Kenapa? Karena hari ini dia ARA. Ini ABA ke 574 kalau teman-teman pegang. Tapi saya nggak mau bahas ABA. Saya lebih tertarik sama Mari. Karena kenapa? Karena ABA sama Mari itu kan biasa jalannya searah. ABA hari ini ARA tapi Mari belum. Nah ini merupakan hal yang menarik. Teman-teman bisa pantau Mari buat besok untuk ditradingin. Hari ini dia close di 448, tadi sempat naik ke 468 tapi ada guyuran cukup masif. Secara Broksumnya itu juga lebih banyak sellernya ya. Kita lihat PD ini jualnya cukup masif di sini, cukup besar 10M, sedangkan aku hanya 4M-an. Ini untuk Mari besok teman-teman perhatiin aja resistennya di 478 480. Saya rasa besok Mari bisa break target ini. Dan teman-teman perhatiin kalau besok entry Mari, perhatikan money manajemennya sama support resisten. Teman-teman bisa jadiin support terdekatnya Mari di sini untuk trading atau scalping. Pakai ini boleh di area 428. Kalau dia bergerak di situ teman-teman boleh out sementara
atau teman-teman yang masuk bertahap di hold aja sampai area 380 sebagai support. Nah, teman-teman tinggal di average down aja nggak apa-apa. Tapi bagi yang scalping, jaga money management supaya nggak ganggu psikologis ya. Itu untuk Mari, karena Mari kedepannya ada news. Ini saya info aja, disclaimer on buat teman-teman. Ya gitu aja teman-teman buat hari ini. Ini ya, bagi teman-teman yang belum join ke channel Telegram, langsung aja join. Saya kasih linknya di kolom komentar di deskripsi. Teman-teman join aja di situ, nanti saya info ke teman-teman. Karena memang saya pribadi belum buka grup untuk chatting dua arah, nanti aja. Tapi memang udah ada beberapa subscriber sama follower Jurnal Trading Saham yang udah minta dibuatin grup biar kita bisa discuss. Saya pikir nanti dulu aja. Saya memang awalnya pengen mengedukasi teman-teman biar teman-teman paham dulu gimana caranya supaya trading teman-teman itu bukan bikin stres tapi happy. Karena di pasar modal ini kan kita berinvestasi, kita cari cuan bukan cari rugi. Jadi gitu aja teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau pengen minta dibahas saham apa, boleh nanti komentar aja di kolom komentar, nanti saya bahas. Sama kemarin ada sempat lagi yang minta dibahasin tentang cara trading warrant. Nanti saya pikirin, nanti saya buat dulu kontennya gimana untuk warrant. Nanti kalau udah selesai saya posting di YouTube sama di channel ya. Ya, sama teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel Jarling Tradang Saham ini, baik di Telegram maupun YouTube, supaya bisa berkembang lagi ke depannya dan bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Oke, gitu aja. Selamat malam, good luck with the market, and happy cuan.